Halo koncoku, Den alur di sini dan ini alur cerita anime Claymore. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kalau sudah terima kasih. Berlatar di mana manusia kini hidup berdampingan dengan monster yang dinamakan dengan Yoma. Mereka menjadikan manusia sebagai makanan bahkan dapat merubah wujud mereka sendiri menjadi manusia yang mereka makan. Hingga berbaur bahkan kepribadiannya sendiri mirip seperti manusia. Oleh karena itu sangat susah untuk membedakan antara Yoma dengan manusia. Ditambah lagi Yoma merupakan makhluk yang memiliki kekuatan, kecepatan dan daya tahan yang melebihi manusia pada umumnya. Oleh karena itu, didirikanlah organisasi manusia khusus untuk membasmi para Yoma. Organisasi tersebut bernama Claymore. Claymore sendiri awalnya merupakan seorang manusia, namun mereka sejak kecil dilatih dengan memakan Yoma. Mereka mendapatkan kekuatan, kecepatan dan lainnya yang dimiliki para Yoma bahkan dapat melebihi para Yoma itu sendiri. Suatu desa telah jatuh korban akibat ulah dari Yoma, di mana penduduk desa melakukan perundingan kepada kepala desa untuk segera membasmi Yoma yang ada di desa mereka. Namun mereka bingung bagaimana cara menemukan dan membunuh Yoma itu yang memiliki kekuatan yang besar, dan ditambah lagi dapat menyamar sebagai manusia hingga membaur kepada penduduk desa. Sangat sulit membedakan antara Yoma dan manusia asli. Kepala desa mengambil jalan pintas yaitu memanggil Claymore untuk membasmi Yoma. Awalnya penduduk desa menolak untuk memanggil Claymore karena bagi mereka Claymore adalah makhluk yang mengerikan. Namun hanya itu pilihan yang mereka miliki. Mereka harus menerimanya. Dari banyaknya warga yang berkumpul untuk melihat kedatangan Claymore, seorang bocah bernama Raki heran, ternyata Claymore adalah seorang wanita, karena memang seluruh Claymore adalah wanita. Claymore juga mempunyai julukan lain yaitu penyihir bermata perak, karena seluruh Claymore bermata perak. Mata Claymore akan berubah menjadi emas saat mereka sedang bertarung melawan Yoma. Claymore itu bernama Clara. Kemudian Clara mendatangi kepala desa yang telah memanggilnya dan berkata kalau dirinya telah selesai melakukan pekerjaannya akan ada seseorang yang datang untuk mengambil bayaran atas pemanggilan Clara. Kemudian Clara berjalan dan berpatroli keliling desa. Dari situ Raki mengikuti Clara. Raki bertanya apakah dirinya Claymore. Clara menjawab kalau organisasinya tidak memiliki nama. Itu hanyalah nama yang diberikan orang-orang pada organisasi mereka. Clara heran kenapa Raki tidak takut pada dirinya sedangkan penduduk desa sangat takut kepadanya. Raki terus mengikuti Clara berjalan hingga sore hari. Raki bercerita kalau korban pertama desanya adalah orang tuanya. Orang tua Raki dimakan oleh Yoma tepat di depan mata Raki dan kakaknya, namun mereka berhasil selamat dari Yoma itu. Setelahnya Rali pulang untuk menyiapkan makan malam. Sesampainya di rumah Raki melihat bahwa pamannya telah tewas, lalu muncul kakaknya dan berubah menjadi Yoma. Yoma ini adalah Yoma yang membunuh orang tua Raki. Saat itu Yoma mengambil alih dan otak kakaknya. Saat Raki akan dibunuh, Clara datang yang langsung memotong tangan Yoma. Di sana terlihat Clara dalam mode bertarung. Singkatnya Clara berhasil membunuh Yoma tersebut. Melihat itu Raki sangat terpukul. Dari kejadian itu penduduk desa membuang Raki. Karena penduduk desa takut kalau suatu hari nanti Raki menjadi Yoma dan memakan penduduk desa. Raki telah menempuh perjalanan jauh hingga dirinya pingsan karena kelelahan. Saat terbangun dia berada di sebuah kamar yang mana pemilik kamar berkata kalau Raki dihantar oleh Clara. Mendengar itu Raki bergegas mencari Clara. Salah seorang wanita memberitahu Raki kalau dirinya tengah dicari oleh Clara yang berada di hutan belakang kota. Saat berada di sana Raki bertemu dengan Clara. Namun dia bukan Clara melainkan Yoma yang sedang menyamar. Raki pun dijadikan sandera oleh Yoma karena Yoma telah menyadari keberadaan Clara. Yoma mengancam Clara dengan menyuruhnya melemparkan pedangnya. Clara pun menurutinya dengan melemparkan pedangnya, yang kemudian Yoma langsung menusuk perutnya. Clara menyeret Yoma jatuh ke jurang tempat dia membuang pedangnya. Karena dirinya ingin mengambil pedangnya lalu membunuh Yoma itu. Clara membuang pedangnya bukan karena Raki melainkan kalau dirinya bergerak dan membunuh bersama Raki. Dia hanya akan membunuh Raki dan Yoma akan kabur begitu saja. Raki berterima kasih karena telah menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Karena Raki dibuang di desanya Clara mengajaknya ikut bersamanya. Setelahnya Clara bersama Raki melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Di sini dijelaskan kalau Claymore adalah persilangan antara manusia dan Yoma atau bisa disebut juga dengan tubuh setengah manusia setengah Yoma. Saat beristirahat Clara pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang pria. Pria itu datang untuk memberikan Clara baju baru dan memberikan petunjuk pekerjaannya selanjutnya. Kemudian pria itu memberi Clara surat hitam yang saat Clara membacanya dirinya terkejut. Keesokan harinya Clara menitipkan Raki di sebuah penginapan. Di sana Raki bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu berkata kepada Raki kalau di dalam tubuh Clara mengalir darah dan daging Yoma. Sebuah organisasi tertentu menciptakan mereka untuk membasmi para Yoma. Para Claymore menggunakan kesadaran manusia mereka untuk menekan kekuatan Yoma yang ada di dalam diri mereka.
Manusia setengah Yoma bisa menjadi Oma juga, di mana semakin tinggi kekuatan Yoma yang mereka gunakan semakin besar kemungkinan tubuh mereka menjadi Oma, dan bagi mereka yang tidak sanggup menekannya akan berakhir menjadi Oma dan akan dibunuh oleh organisasi mereka itu sendiri. Setelah mendengarkan itu Raki berlari menyusul Clara yang berada di Gunung Silet. Saat bertemu Raki bertanya tentang yang dikatakan oleh pria tadi, namun Clara berkata kalau itu tidak benar. Setelahnya Clara melakukan pekerjaan yang tertulis di surat hitam, yang mana surat itu tertulis kalau Clara disuruh membunuh salah satu rekannya yang tidak dapat menekan kekuatan Yoma, ketika telah bertemu temannya yang bernama Elena. Elena meminta Clara untuk membunuhnya selagi dia berada di sisi manusianya, karena itu Clara tanpa segan langsung menebas temannya itu hingga tewas. Sementara itu Claymore lain yang tengah membasmi Yoma bernama Teresa, ini adalah scene flashback sebelum Clara menjadi Claymore. Setelah selesai melakukan pekerjaannya Teresa pergi untuk pekerjaan selanjutnya. Yang mana di jalan Teresa bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Orsay. Orsay memberikan misi selanjutnya untuk Teresa di kota Theo. Lalu berangkatlah Teresa. Orsay bercerita bahwa Teresa adalah Claymore peringkat 1 yang mana Teresa adalah Claymore terkuat. Teresa mampu mengalahkan semua jenis Yoma tanpa mengeluarkan kekuatannya Yomanya. Teresa juga memiliki julukan lain yaitu Teresa si senyum samar, yang keesokan harinya sampailah Teresa di kota Theo, yang mana di sana Teresa langsung membasmi Yoma yang sedang menyamar menjadi manusia. Terlihat Teresa dapat menemukan Yoma dengan mudahnya, kemudian Teresa menemukan semua Yoma yang ada di sana. Yoma yang terakhir mencoba menyandera seorang bocah yang tentu saja tidak berpengaruh di hadapan Teresa. Kemudian bocah yang tidak memiliki nama itu mendekat kepada Teresa, namun Teresa mendorongnya. Kepala desa berkata kalau bocah itu bukan berasal dari kota itu, bocah itu tidak bisa berbicara yang membuat mereka tidak mengetahui tentang sang bocah. Bocah itu sepertinya tahu kalau orang itu adalah Yoma, dia dipaksa menjadi pengikut Yoma. Si bocah terus mendekati Teresa bahkan tidak ingin lepas darinya, berkali-kali dilempar si bocah terus mendekat. Teresa juga mengancam bocah itu, namun si bocah tak mendengarkan hal itu, kemudian pergilah Teresa. Saat malam hari si bocah menyusul Teresa. Teresa terus melarang bocah itu untuk mengikutinya dan mengancamnya lalu tiba-tiba. Di sana Teresa mendapatkan serangan dari sekelompok bandit. Bandit datang untuk merampok Teresa, namun Teresa berkata kalau dirinya tidak membawa barang berharga. Setelah mengetahui kalau Teresa adalah Claymore para bandit ketakutan, namun ketua bandit mengatakan kalau Claymore punya aturan yang melarang mereka untuk membunuh manusia. Aturan itu sangatlah mutlak hingga Claymore terkuat pun tidak dapat melanggarnya, kalau dilanggar rekannya akan mengeksekusinya, karena Teresa tidak memiliki barang berharga jadi para bandit mengincar tubuhnya untuk dimainkan. Namun setelah Teresa menunjukkan tubuhnya para bandit terkejut dan ada beberapa orang yang mual. Setelah melihat tubuh Teresa mereka tidak jadi nafsu lagi lalu pergi. Entah ada apa di tubuh Teresa saya juga tidak tahu, mungkin banyaknya bekas luka di sana. Keesokan harinya Teresa melanjutkan perjalanannya. Namun yang mana bocah itu terus mengikutinya hingga pada suatu jurang. Teresa turun dengan santai namun si bocah juga ikut turun dengan modal nekat yang membuatnya jatuh lalu pingsan. Teresa tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan perjalanannya. Namun pada akhirnya Teresa kembali karena dia takut kalau bocah itu mati karena dirinya, lalu Teresa menyemburkan si bocah berharap dirinya bangun. Saat terbangun Teresa berencana akan meninggalkan bocah di suatu kota, setelahnya mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Karena Teresa tidak mengetahui nama si bocah, dia memberikan sebuah nama kepada si bocah yaitu Clara. Saat malam mereka istirahat, Teresa pergi ke dalam hutan yang mana Teresa meminta seseorang untuk keluar. Karena Teresa merasakan kehadiran seseorang dan ternyata orang itu adalah orang yang waktu itu menyerangnya. Dia datang untuk membalas dendam kepada Teresa yang telah memutuskan tangannya, lalu si pria itu pun mulai menyerang dengan maksud ingin memperkodok Teresa, namun pria itu diserang oleh Clara, yang kemudian Clara ditendang oleh si pria. Karena itu Teresa menghentikannya dan menyuruh si pria pergi kalau dirinya tidak ingin mati. Teresa tidak memperdulikan lagi aturan para Claymore, lalu pergilah si pria dengan terbirit-birit. Kemudian Clara memeluk Teresa lalu berkata dengan terbata-bata tentang keadaannya. Karena Clara berbicara Teresa pun terkejut, Clara mengaku dia yang ingin mengikuti Teresa, karena sejak pertama kali melihat Teresa, mata Teresa selalu terlihat sedih. Teresa terlihat sangat menderita seakan-akan tidak bisa menahannya. Mata Teresa mirip dengan Clara yang selalu terlihat kesepian dan menderita, karena itu Clara ingin menemaninya. Teresa pun menyadari dan tersentuh hatinya. Keesokan harinya setelah Teresa membasmi Yoma yang ada di sana,
Teresa meminta pada kepala desa untuk merawat Clara, namun Clara tidak ingin berpisah dari Teresa. Namun Teresa terpaksa meninggalkannya karena Teresa tak ingin Clara mati karenanya. Kemudian Teresa pergi, namun saat di perjalanan Teresa melihat sekelompok bandit yang mengarah ke kota yang terdapat Clara. Teresa pun mengekar bandit itu. Sesampainya di sana para bandit telah membunuh beberapa orang dan membakar beberapa rumah. Teresa melihat kejadian sadis itu dan melihat salah satu bandi menyeret Clara. Teresa pun tak peduli lagi dengan aturan organisasinya yang mana dirinya langsung membantai semua bandit yang ada di sana. Aksi Teresa itu dilihat oleh Orsay. Mau dengan alasan apapun aturan tetaplah aturan. Keesokannya Teresa akan dieksekusi oleh rekan-rekannya. Melihat itu Clara sangat bersedih. Kemudian Teresa pun ditebas. Namun yang tertebas malah rekan-rekannya. Di sana ternyata Teresa menolak untuk dieksekusi. Yang kemudian Orsay melepaskan Clara karena Teresa Claymore terkuat. Orsay tidak bisa berbuat apa-apa. Teresa belum ingin mati karena dia akan terus hidup untuk menjaga Clara. Kemudian Teresa pergi dari sana. Setelah Teresa pergi, Orsay meminta pada bawahannya untuk mengirim nomor 2 sampai nomor 5 untuk mengeksekusi Teresa. Di sisi lain 2 Claymore yang tengah membasmi ratusan Yoma yang dengan mudahnya semua Yoma itu dikalahkan. Lalu datang 1 Claymore lagi dan nantinya juga akan ada 1 Claymore yang akan datang. Si nomor 5 bernama Null, si nomor 4 bernama Sophia, nomor 3 bernama Irene. Lalu si nomor 2 pun datang dengan konyolnya dia terlambat karena habis membantai Yoma. Si nomor 2 membantai Yoma yang begitu banyak sendirian. Si nomor 2 bernama Priscilla. Pria Cila ini adalah Claymore lugu namun dia sangat kuat yang berpotensi untuk melampaui Teresa. Mereka berkumpul untuk mencari Teresa yang akan mengeksekusinya sesuai perintah yang diberikan kepada mereka. Sementara itu Teresa tengah membasmi Yoma yang ada di kota yang mereka tinggali. Untuk pertama kalinya Teresa membunuh Yoma atas kehendaknya sendiri. Dalam artian Teresa membunuh Yoma secara gratis di kota itu. Setelahnya Teresa yang berada di kamar merasakan kehadiran 3 Claymore. Lalu Irene datang sendirian ke kamar Teresa dan yang lain menunggu di bawah. Irene mengatakan tujuannya yang kemudian mereka bertarung di sana. Mereka bertiga menyerang Teresa saat berada di luar. Teresa terkejut karena terdapat 1 tremor lagi yang mana Teresa tidak merasakan aura dari Priscilla. Yang kemudian Priscilla menyerang Teresa. Dari pertarungan ini Priscilla dapat mengimbangi Teresa. Irene mengatakan alasan kenapa Teresa menjadi yang paling kuat. Itu karena kemampuannya dalam merasakan energi iblis atau Yoma. Teresa kesulitan melawan Priscilla karena Priscilla bisa bertarung tanpa mengeluarkan energi iblis atau Yoma sedikit pun. Kini pertarungan semakin memanas di mana kecepatan dari Teresa terus bertambah hingga Priscilla kesulitan. Saat Priscilla terpojok Irene datang membantu dan begitu juga dengan Null dan Sophia. Hingga Teresa harus terkepung oleh mereka. Yang kemudian 4 Claymore itu menggunakan kekuatan Yoma mereka yang menandakan mereka berempat sudah sangat serius untuk melawan Teresa si nomor 1. Setelah mereka mengeluarkan kekuatan Yoma mereka, pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan diterima oleh Teresa. Walaupun mereka berempat telah menggunakan kekuatan Yoma mereka masih belum sanggup menggores Teresa malah Irene harus terkena tebasan oleh Teresa. Satu persatu dari mereka mendapatkan luka oleh Teresa. Irene masih tumbang karena luka yang dia terima lumayan parah. Null dan Sophia juga harus tumbang dibuat Teresa tinggallah Priscilla seorang. Namun Priscilla harus tumbang oleh Teresa. Terlihat betapa kuatnya Teresa. Bahkan Teresa belum mengeluarkan kekuatan Yoma miliknya. Karena mereka berempat telah dikalahkan Teresa. Teresa pun pergi dari sana bersama Clara. Irene yang lukanya telah pulih menyuruh mereka kembali terlebih dahulu. Namun Priscilla tidak terima dengan kekalahannya. Yang mana Priscilla menaikkan kekuatan Yomanya yang berpotensi merubah Priscilla menjadi Yoma seutuhnya. Lalu Priscilla mengejar Teresa yang kemudian mereka bertiga mengejar Priscilla bermaksud menghentikannya. Sampainya Priscilla kepada Teresa, Teresa meminta Priscilla untuk berhenti karena bagaimanapun dirinya tidak akan mampu mengalahkan Teresa. Namun Priscilla tetap ingin mengalahkan Teresa. Kemudian Priscilla menaikkan level kekuatan Yoma. Dijelaskan bahwa jika Claymore menggunakan 30% kekuatan Yoma, maka wajah mereka akan berubah. Jika 50% tubuh mereka yang berubah, dan jika mencapai 80% tidak akan bisa kembali lagi ke wujud manusia. Saat ini Priscilla telah melebihi 70% kekuatan Yomanya. Lalu, Priscilla pun mulai menyerang. Dari serangan itu Teresa pendapat tergores karena Priscilla sudah tidak terkendali. Teresa pun akan serius melawan Priscilla. Kemudian pertarungan pun berlanjut 3 Claymore yang baru sampai terkejut saat melihat Priscilla sudah tidak terkendali. Yang mana Teresa telah melukai dan menjatuhkan Priscilla. Teresa hanya mengubah matanya saja untuk melawan Priscilla yang tak terkendali itu. Setelahnya Priscilla bangkit dan menyerang Teresa.
Kemudian Priscilla berhenti karena dirinya merasa sakit di tubuhnya lalu menangis, dirinya tidak bisa kembali dan memohon untuk menolongnya. Dia berkata kalau dirinya tidak ingin menjadi Oma. Namun sudah terlambat, tinggal hitungan detik saja Priscilla akan menjadi Oma. Yang bisa Teresa bantu untuk menolong Priscilla dengan menebas kepala Priscilla selagi dirinya masih memiliki pikiran manusia. Priscilla pun terkejut yang kemudian Priscilla pun meminta Teresa membunuhnya saat akan dilakukan tiba-tiba. Kejadian itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Setelah memenggal kepala Teresa, Priscilla berubah menjadi Oma seutuhnya. Melihat untuk wujud Priscilla saat ini, Irene berkata kalau itu wujud yang melebihi Oma dan juga bukan manusia, yang lebih tepatnya bernama wujud bangkit. Kemudian Priscilla mengarah ke Clara bermaksud memakannya namun Irene menyerangnya. Irene tidak sanggup melawan dan Irene harus kehilangan tangannya. Null dan Sophia berusaha menyerang juga namun mereka mengalami serangan serius dari Priscilla. Setelahnya Priscilla menebas Irene lalu tinggallah Clara seorang dan dirinya akan dimakan oleh Priscilla namun Priscilla hanya lewat saja yang kemudian pergi dari sana. Clara yang melihat Teresa tewas dengan mengenaskan, tentu saja membuat dirinya sangat bersedih dan terpukul hatinya. Kemudian Clara membawa kepala Teresa ke kota, di mana Clara melihat Orsay, yang dirinya menghampirinya lalu meminta kepada Orsay untuk mengubah dirinya menjadi Claymore menggunakan daging dan darah Teresa. Lalu Shin kembali ke masa sekarang yang mana Clara dihampiri 3 Claymore lain. Mereka datang untuk membasmi Yoma yang ada di kota, namun Clara telah mengalahkan semuanya. Kemudian mereka berempat berkumpul, yang mana atasan mereka menyuruh mereka melakukan ekspedisi perburuan wujud bangkit atau si pemakan rakus. Namun sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu. Ketua yang akan memimpin ekspedisi bernama Miria peringkat 6, Helen peringkat 22, Denef peringkat 15, Clara peringkat 47. Setelah mengetahui Clara peringkat 47 mereka bertiga terkejut, karena peringkat 47 adalah tingkat terendah dalam artian Clara yang terlemah atau Claynor terlemah. Mengetahui itu Helen tertawa dan menghina Clara. Kemudian Clara meninggalkan Raki karena mereka ingin berangkat melakukan perburuan selama seminggu, lalu berangkatlah mereka berempat. Di jalan Helen terus saja menghina Clara. Tak lama mereka berhenti di sebuah goa untuk istirahat karena besoknya mereka akan langsung ke lokasi target. Sebelum istirahat Miria mengajak Clara latih tanding untuk melihat kemampuan dari Clara. Sejak pertama kali melihat Clara, Miria merasakan prajurit terkuat sedang berdiri di hadapannya, kemudian bertarunglah mereka. Pertarungan mereka dilihat oleh Denef dan Helen. Dari pertarungan mereka, Clara dikalahkan oleh Miria karena kelelahan Clara pingsan. Di dalam pingsannya Clara melihat gerakan berpedang milik Teresa, hingga bangun di pagi harinya, yang mana dia telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan mereka dihampiri oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini telah menunggu kedatangan mereka. Pria ini berasal dari kota Lido, merekalah yang mengirimkan Claymore permintaan itu kali ini. Di sana Miria telah mencurigai pria ini yang kemudian Miria menyerang pria itu. Dan ternyata pria itu adalah Yoma. Namun dia bukan Yoma pemakan rakus biasa. Tapi pria ini adalah wujud bangkit. Mereka berempat pun terkejut karena baru kali ini ada wujud bangkit seorang pria. Sementara itu di tempat yang lumayan jauh dari 4 Claymore itu, terdapat 2 orang yaitu Claymore yang bernama Gelita dan salah satu pendiri organisasi bernama Armita. Mereka mengintai terhadap wujud bangkit itu dan 4 Claymore itu. Di pertarungan ke wujud bangkit yang menyerang Benef hingga membuatnya kehilangan tangan lalu jatuh ke dalam jurang. Helen mencoba menyerang namun wujud bangkit menghindar dengan cepat. Kemudian Helen lanjut menyerang dan dapat memotong tangan wujud bangkit. Namun mereka dibuat terkejut karena wujud bangkit dapat memulihkan tangannya dengan cepat. Di mana Benef datang kembali yang langsung menyerang wujud bangkit. Benef menggunakan beberapa persen kekuatan Yoma hanya untuk memulihkan tangannya. Sementara itu Armita bercerita kalau dulunya mereka juga menciptakan Claymore pria, tapi Claymore pria adalah sebuah produk gagal, yang dengan sangat cepat untuk mencapai batasnya. Kebangkitan sudah menjadi seperti kenikmatan seksual bagi mereka. Hanya dengan melepaskan kekuatan Yoma mereka tidak sanggup menahan hasrat mereka untuk bangkit. Karena itulah mereka berhenti menciptakan Claymore pria. Artinya wujud bangkit sering mereka sebut sebagai si pemakan rakus. Kembali ke pertarungan yang mana mereka mengalami kesulitan melawan wujud bangkit. Hingga 3 Claymore harus mengalami luka yang sangat fatal. Tinggal Miria seorang yang hanya berdiri lalu bertarung wujud bangkit dengan Miria. Clara dan Helen berhasil bangun namun Benef belum bangkit karena luka fatal yang diterimanya. Sementara itu Miria tertangkap dan perutnya lubangi oleh wujud bangkit, yang kemudian Clara maju untuk bertarung. Lalu wujud bangkit menyerang Clara namun semua serangannya tidak ada satupun yang mengenai Clara. Clara menggunakan teknik yang sama seperti Teresa gunakan saat melawan 4 Claymore dulu.
Saat akan menusuk leher wujud bangkit, ternyata terdapat besi penghalang yang membuat Clara harus terlempar oleh pukulan wujud bangkit. Karena luka Miria telah pulih, dirinya bangun di mana Clara dan Miria bekerja sama untuk mengalahkan si wujud bangkit. Yang mana mereka pun memenangkan pertarungan mereka. Pada akhirnya yang terlihat berguna hanyalah Miria dan Clara. Sisanya hanya ampas yang banyak bacot. Di sini kita dapat pelajarannya kalau peringkat hanyalah sebuah angka yang tidak bisa menentukan kualitas seseorang. Mereka bertiga telah pulih kembali, namun Denef belum sadarkan diri juga. Diketahui bahwa mereka berempat pernah mengalami batasan dan hampir terbangkit. Di saat Denef terbangun, Miria meminta mereka untuk tidak mengatakan kepada siapapun termasuk ke organisasi mereka kalau mereka berempat pernah melewati batas. Di mana Miria melarang mereka untuk bertemu dengan nomor 5 besar. Jika mereka bertemu dengan salah satunya, jangan sekalipun untuk melawannya. Miria menggambar simbol yang terdapat pada nomor 1 sampai nomor 5. Lalu menjelaskan bahwa nomor 1 adalah Alicia, nomor 2 adalah Belt, nomor 3 adalah Galeta. Saat menyebutkan nomor 4, Miria sedikit khawatir, karena nomor 4 tak peduli akan nyawa rekannya ataupun orang lain. Yang dipikirannya hanyalah nafsu berburu, terutama pada wujud bangkit, yang mana mereka harus jaga jarak dengannya. Nomor 4 adalah Ophelia, dan nomor 5 adalah Rafaela. Setelahnya mereka melakukan salam perpisahan. Keesokan harinya Clara membasmi Yoma yang ada di kota. Setelahnya Rabona memberi pekerjaan untuk Clara di desa Gonal yang berada di sebelah utara, dan berburu wujud bangkit juga di sana. Keesokan harinya sampailah Clara di desa Gonal bersama Raki. Terlihat bahwa desa itu sudah tidak berpenghuni. Clara merasakan bahaya yang telah menunggunya, yang dimana Clara melihat Claymore lain di sana. Claymore itu ditugaskan untuk membantu Clara dalam pembasmian wujud bangkit. Namun tiba-tiba Claymore itu memeluk Clara dan berkata bahwa bau dari Clara seperti bau wujud bangkit. Lalu Clara ditusuk dan diambil darahnya. Saat dicicipi, Claymore itu pernah merasakan darah seperti Clara sebelumnya. Kemudian Raki datang dengan menyerang Claymore itu. Saat Clara melihat simbol Claymore itu, ternyata Claymore itu adalah Ophelia. Ophelia menyerang Raki, namun Clara berhasil menangkisnya. Mereka bertarung hingga Ophelia memutuskan kedua kaki Clara. Lalu Ophelia berkata bahwa dirinya akan bermain bersama Raki, namun dia tidak akan serius. Setelah Raki menyerang Ophelia, selagi mereka bertarung, Clara memulihkan kakinya, di mana Raki harus menerima banyak luka dari Ophelia. Walaupun dipenuhi dengan luka, Raki tidak menyerah dan terus menyerang. Kemudian datang seorang gadis kalem yang ternyata adalah wujud bangkit. Wujud bangkit itu menyerang dengan membabi buta. Clara dan Raki berhasil berlindung dari serangan itu. Kemudian Ophelia melempar Raki pada wujud bangkit. Dia juga menahan Clara, yang membuat Clara tak dapat bergerak. Saat Raki akan dimakan, Clara menggunakan kekuatan Yoma untuk menyelamatkan Raki. Ophelia berniat membunuh Clara dan wujud bangkit itu, namun Clara kabur dari sana dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Ophelia berniat mengajar, namun wujud bangkit menyerang, kemudian mereka berdua bertarung. Ophelia harus tertangkap, lalu dirinya dibunuh dengan kepala terputar. Namun tiba-tiba kepala wujud bangkit terpotong, yang mana ternyata Ophelia masih hidup. Setelah memotong kepala wujud bangkit, dirinya juga mencincang kepalanya. Sementara itu, Clara meminta Raki lari dari sana. Namun Raki menolak karena Raki ingin menemani Clara, dan dirinya tidak ingin Clara mati. Yang kemudian Clara menggunakan jurus cocor bebek, Raki pun langsung nurut. Clara berjanji bahwa dirinya tidak akan mati. Lalu pergilah Raki. Sementara itu, Ophelia bersiap untuk mencari Clara untuk diburunya. Singkatnya, Ophelia berhasil menyusul Clara karena terjadi kejar-kejaran. Clara harus terpojok di tebing sungai, lalu Ophelia menaikkan 30% kekuatan Yoma, yang kemudian menyerang ke arah Clara. Dari serangan itu, Clara dapat menangkisnya, namun pada saat serangan kedua, Clara terkena tebasan dari Ophelia, tangan Clara tertebas, dan tubuhnya juga luka. Luka itu sangat fatal, hingga Clara terjatuh dari tebing dan terseret arus sungai. Kemudian Clara naik ke permukaan, namun setelah naik, ternyata Ophelia telah menunggu dirinya, di mana Ophelia mengambil tangan Clara, lalu mencincangnya. Itu dilakukan agar Clara hanya memiliki satu tangan saja. Sedikit penjelasan. Setiap Claymore memiliki kekuatan pemulihan yang berbeda-beda, ada yang harus menyambung bagian yang terputus, dan ada yang tumbuh baru.
Clara bagian menyambung terlebih dahulu, baru penyembuhan. Tangan Clara yang hancur membuat dia emosi, yang kemudian menyerang Ophelia, namun masih saja Clara kalah. Bahkan pergelangan tangan Clara diputuskan oleh Ophelia. Setelahnya, Ophelia ingin mengakhiri hidup Clara. Saat akan dilakukan, tiba-tiba datang seseorang. Namun karena merasa terganggu dengan kehadiran orang tersebut, Ophelia menyerangnya. Namun saat diserang, orang itu seakan-akan ada yang melindunginya. Hal itu membuat Ophelia terkejut. Ophelia terus menyerang, namun tidak ada satu serangan pun yang menyentuh orang itu. Lalu orang itu menyerang Ophelia dengan ayunan pedang begitu cepat, hingga Ophelia mendapatkan luka-luka, dan di sini diketahuilah, ternyata orang itu adalah Irene, nomor 2 dulu. Tak disangka, Irene masih hidup. Clara pun teringat kembali ke masa saat Teresa terbunuh, lalu Clara yang terbangun di sebuah kamar. Ternyata Clara diselamatkan oleh Irene. Irene bercerita kalau saat dirinya diserang Priscilla, dirinya berpura-pura mati, dirinya pergi ke tempat yang tidak diketahui organisasi, dan terus hidup dengan menekan energi iblisnya sampai sekarang. Clara berkata kalau Clara akan terus maju untuk membalaskan dendam Teresa. Kemudian Irene berencana mengajarkan teknik pedang kilatnya kepada Clara. Sementara itu Ophelia yang terbangun dari pingsannya marah kepada Irene karena telah melukai dan mengalahkannya. Di mana Ophelia melepaskan energi omanya. Kembali ke Clara dan Irene yang tengah berlatih. Saat tengah berlatih, Irene menyuruh berhenti karena Clara mulai terbangkit, yang menjadi dasar dari pedang kilat adalah melepaskan secara penuh energi iblis di satu lengan, itu berarti ibaratnya hanya membiarkan satu lengan saja yang terbangkit. Clara melanjutkan latihannya hingga malam hari. Dan Clara pun telah mencapai batasnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan latihan hingga lagi-lagi Clara mencapai batasnya, namun semangat dan kegigihan Clara untuk berlatih, Irene memberi sebuah hadiah, yang mana Irene menebas sisa tangan Clara yang putus. Kemudian Irene memotong tangannya sendiri. Irene berkata jika Clara menggunakan tangannya itu, Clara bisa menggunakan teknik pedang kilat dengan lebih baik. Saat ini Clara yang paling membutuhkannya, karena Irene tidak membutuhkannya lagi. Saat sore hari, Clara pergi dari sana untuk mencari Raki. Setelah Clara pergi, datang Claymore lain mendatangi Irene. Bermaksud membunuh Irene karena dia telah mengkhianati organisasi. Claymore yang bersama Irene saat ini adalah Rafaela, si nomor 5. Sementara itu Clara dihadang oleh wujud bangkit, yang ternyata adalah Ophelia. Ophelia telah menjadi wujud bangkit setelah dirinya mencapai lebih dari 80% energi iblisnya. Namun Ophelia tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi wujud bangkit, yang kemudian Ophelia menenggelamkan Clara, berharap Clara mati. Namun saat dirinya melihat air, tercerminlah kalau dirinya telah menjadi wujud bangkit. Setelah mengetahui itu, Ophelia bersedih karena sangat emosi dengan dirinya yang sekarang. Ophelia menyerang Clara. Singkat cerita, Clara memenangkan pertarungannya dengan menggunakan teknik dari Irene. Setelah mengalahkan Ophelia, Sin pun berpindah kepada Rabona yang tengah bersama petinggi organisasi Claymore. Yang mana, Rabona berkata kalau dirinya kehilangan kontak dengan Clara semenjak dirinya memberi misi berburu wujud bangkit di Gonal. Petinggi organisasi berkata kalau Clara telah membunuh Ophelia saat Ophelia menjadi wujud bangkit. Yang mana petinggi organisasi menyuruh Armita untuk mencari Clara yang telah hilang 3 bulan lamanya. Setelah mengalahkan Ophelia, Clara menyamar sebagai laki-laki dan berkelana mencari Raki. Dia terus bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya, namun tak ada seorang pun yang tahu keberadaan Raki. Hingga Clara menyewa penginapan, pemilik penginapan berkata kepada Clara kalau ada sekelompok Claymore yang tengah menetap di kota, karena ada Yoma kuat yang tengah menghuni Gunung Zakol di dekat kota itu. Tak lama dari itu, lewatlah 4 Claymore di depan penginapan Clara. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Clara karena Clara memakan pil yang pernah diberikan ke Rabona dulu. Tak lama, sampai mereka di Gunung Zakol. Clara yang mendengar sepasang kakak beradik yang tengah membicarakan tentang Raki. Dirinya pun bertanya, pria itu berkata kalau Raki telah meninggalkan kota itu, lalu tiba-tiba warga berteriak kaget saat melihat salah satu Claymore datang ke kota dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Claymore itu datang meminta tolong untuk menyelamatkan rekan-rekannya, yang kemudian Clara menghampiri si Claymore. Ternyata yang menyerang mereka adalah wujud bangkit yang sangat kuat. Claymore itu mengetahui kalau Clara adalah rekannya. Jadi dirinya meminta Clara untuk menolong rekan-rekannya. Rekannya di sana masih hidup. Namun mereka sangat membutuhkan bantuan. Yang tak lama kemudian, Claymore itu tewas. Kemudian, Clara berangkat ke Gunung Zakol. Di sisi lain Claymore yang berada Gunung Zakol Diksa. Dan terdapat 2 wujud bangkit. Claymore yang bernama Kartia berubah menjadi wujud bangkit yang kemudian wujud bangkit yang bernama Dove membunuh Kartia. Sementara itu Clara yang dihadang beberapa Yoma. Namun dengan mudahnya dirinya menghabisi semua Yoma yang ada di depannya. Kemudian Clara masuk ke dalam gua. Setelah berada di dalam, Clara diserang oleh beberapa Yoma, hingga tiba-tiba wujud bangkit menghampirinya yang ternyata adalah Dove. Karena ukuran badan Daftar begitu besar, dirinya kesulitan bergerak di sana. Dari kesempatan itu, Clara menyerangnya. Namun serangan Clara tidak terpengaruh baginya karena kerasnya kulit Dove. Clara terus menyerang.
yang mana hasilnya sama saja. Lalu Duff balik menyerang hingga dapat menghancurkan kaki Clara. Lalu datang satu Claymore lagi yang merupakan si nomor 3 yaitu Galeta. Dia datang karena sebenarnya dia hanya mencari Clara. Namun karena Clara tengah dalam kesulitan, dirinya pun membantu Clara. Duff menyerang Galeta. Namun semua serangannya meleset begitu saja hingga membuatnya kebingungan. Hal itu terjadi karena Galeta memanipulasi pikiran Duff agar serangannya tidak dapat mengenai Galeta. Lalu Galeta memotong tangan Duff dengan mudahnya, hingga atasan dari Duff datang untuk membantunya dengan menghilangkan manipulasi dari Galeta, hingga Duff pun dapat menyerang Galeta. Kemudian Clara memulihkan kembali kakinya lalu menolong Galeta yang tengah diserang. Dua wujud bangkit ini sebenarnya siapa? Nah, di sini dijelaskanlah dalam sejarah keprajuritan, pernah terjadi 3 tragedi yang dimana pemilik nomor 1 terbangkit, 1 saat era prajurit pria dan 2 saat era prajurit wanita. 3 kekuatan mengerikan itu terpencar ke tempat yang berbeda-beda, sebagai wujud bangkit terkuat yang pernah ada, 1 di utara, 1 di barat, dan 1 di selatan. Mereka disebut juga dengan sang penghuni neraka. Yang bersama mereka saat ini adalah sang penghuni neraka Riful dari barat. Alasan kenapa mereka menyerang Claymore, agar mereka terbangkit yang kemudian Riful akan mengajak mereka menjadi rekannya. Lalu Riful berkata kalau si pria utara itu mulai besar kepala setelah wanita itu menjadi rekannya. Wanita yang dimaksud Riful adalah Priscilla, di mana Clara terkejut setelah mendengarkan itu. Lalu Clara bertanya di mana dia. Riful akan memberitahu keberadaan Priscilla dan pria itu, jika Clara dapat mendaratkan sekali serangan saja. Yang kemudian Clara langsung menyerang namun Duff melindungi Riful. Clara terus menyerang Riful, namun Duff juga selalu melindungi Riful. Yang saat Clara mendapatkan kesempatan untuk menyerang Riful, Galeta menghentikannya. Galeta melakukan itu karena Clara mulai tak terkendali. Riful sengaja menyuruh Clara menyerangnya, agar Clara terbangkit karena Virul tak punya niatan untuk bertarung. Galeta menyarankan untuk mengalahkan Duff terlebih dahulu, karena serangan mereka tak mempan terhadap Duff. Galeta menyuruh Clara untuk membawa satu Claymore lagi yang bernama Jane si nomor 9. Saat ini Jane berada di bawah mereka, yang mana sebelumnya Duff menyiksa Jane. Sementara itu, Galeta akan menahan Duff. Lalu pergilah Clara. Saat berada pada Jane, ternyata Jane telah terbangkit menjadi wujud bangkit, yang mana Jane meminta Clara untuk membunuhnya. Namun, Clara memotivasi Jane yang mana pasti dapat kembali menjadi manusia lagi. Lalu tak disangka Jane pun kembali ke wujud manusianya lagi. Kemudian Clara mengatakan maksud kedatangannya. Lalu kembalilah mereka pada Galeta, yang kemudian mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang Duff. Clara dan Galeta menyerang Duff, sedangkan Jane tengah mempersiapkan tekniknya untuk menyerang Duff. Setelah tekniknya siap, Jane langsung menyerang. Serangan itu dapat menembus pertahanan Duff. Dia lupa kalau sudah memiliki 2 tangan, jadi Jane terkena bogem mentah. Kemudian Clara menggunakan teknik pedang kilatnya yang membuat Duff kewalahan. Lalu Jane kembali menggunakan tekniknya hingga dapat menembus dada milik Duff. Saat akan menyerang kepalanya, Riful menolong Duff. Dari kesempatan itu, Clara menyerang Riful, namun serangan tersebut tidak membuatnya mati. Yang kemudian Riful memperlihatkan wujud bangkitnya, yang mana ukuran dari Riful begitu besar. Karena Clara berhasil mendaratkan serangannya, Riful memberitahukan lokasi dari Priscilla, yang berada di Tanah Utara, dan nama pria salah satu dari sang penghuni neraka, yaitu penghuni Tanah Utara yang diselimuti salju Alpos, yaitu sang Raja Perak. Ashley, Riful memberi penawaran kepada mereka, yang mana kalau mereka ingin mengalahkan Ashley mereka harus menjadi rekannya. Dan Riful akan menunggu jawaban mereka, yang kemudian Riful pergi, kembali ke tujuan Galeta untuk membawa Clara kembali ke organisasi. Namun, Clara tidak ada niatan untuk kembali ke sana, karena telah diperintahkan. Galeta harus membawa Clara, gimana pun caranya. Saat akan menyerang, Jane menghentikan Galeta dan berniat melawan Galeta. Karena itu Galeta tidak jadi membawa Clara dan pergi dari sana. Clara dan Jane didatangi oleh Rabona dan si nomor 5 Rafaela. Rabona datang karena dirinya memang mencari Clara. Yang kemudian Rabona memberi Clara misi untuk membunuh wujud bangkit yang berada di utara, dan memberitahukan juga kalau Raki berada di utara. Hal itu membuat Clara terkejut. Singkat cerita, Clara dan para Claymore lain telah berada di Tanah Utara Alpos, di kota Pieta. Mereka semua di sana karena mereka mendapatkan misi yang sama seperti Clara. Yang kemudian tiba-tiba Clara mendapatkan serangan dari Claymore lain yang ternyata adalah Helen. Itu hanya serangan bercanda. Di sana juga terdapat Denef dan Miria. Lagi-lagi di sana, Miria menjadi pemimpin mereka dalam misi ini, di mana Miria membuat tim dan dipimpin oleh masing-masing Claymore. Setiap tim terdiri dari 5 prajurit yang mana setiap tim akan menghadapi satu wujud bangkit. Misi akan dimulai besok. Kemudian Miria pun membagikan tim. Setelah membentuk tim, Clara pergi ke suatu gua yang terdapat Helen, Denef, dan Miria. Mereka di sana melakukan reunian. Lalu di sana, Miria berkata kepada mereka tentang tujuan sebenarnya dari misi ini, yang mana untuk menghadapi sekelompok wujud bangkit dan pemimpinnya, yaitu sang penghuni neraka yaitu Ashley.
Miria berpikir kalau kemungkinan tujuan organisasi mengirimkan mereka untuk mengulur waktu sehingga organisasi bisa merencanakan sesuatu, dalam artian, mereka hanyalah pion yang dikorbankan. Lalu, Shin berpindah ke 3 wujud bangkit, yang mulai melakukan penyerangan, hingga salah satu wujud bangkit menyerang warga sipil di kota Pieta. Tak lama dari itu, para Claymore berkumpul di sana dan membentuk barisan sesuai tim mereka masing-masing. Teman dari wujud bangkit masih menunggu hingga para Claymore mulai menyerang. Lalu salah satu Claymore menyerang wujud bangkit yang tengah menunggu. Yang kemudian wujud bangkit itu mengendalikan tubuh Claymore lain, sehingga membuat para Claymore menyerang rekannya sendiri. Yang kemudian Clara menyerang wujud bangkit itu yang membuat pengendali tubuh hilang sementara, hingga wujud bangkit itu harus terbangkit di sana. Sementara itu, Jane dan rekannya harus babak belur dibuat oleh rekan lain dari wujud bangkit. Yang tak lama kemudian, bala bantuan dari tim Helen datang dengan menyerang si wujud bangkit. Berpindah ke tim Clara yang mendapatkan bantuan dari tim Denef, yang kemudian Claymore pertama menyerang. Karena ketiga wujud bangkit itu tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja dengan wujud A, wujud B, dan wujud C. Setelahnya wujud A menyerang para Claymore yang telah mengepungnya, dan beberapa Claymore pun harus menerima beberapa tusukan. Wujud A juga menusuk pemimpin yang bernama Undin, Clara dan Denef menyerang. Namun setelah menggunakan teknik kombinasi, belum juga sanggup menumbangkan wujud A. Hingga Clara dan Denef menaikkan energi Yoma mereka hingga 40%. Clara dan Denef juga telah mengalahkan wujud A. Wujud A masih dapat mengendalikan Claymore lain untuk membunuh sesama rekannya, hingga Clara menghancurkan kepala wujud A yang membuat pengendali tubuh itu menghilang. Sementara itu, tim Jane kesulitan melawan wujud C namun akhirnya mereka dapat membunuh wujud C. Sementara itu, tim Miria juga telah mengalahkan wujud B. Setelah semua wujud bangkit dikalahkan, Miria menyuruh mereka untuk istirahat dan memulihkan luka mereka masing-masing. Kemudian Shin berpindah kepada Raki berada di utara. Di sana, Raki tengah mencari pedang milik Clara, yang mana dirinya khawatir kalau Clara telah tewas. Saat Raki ingin pergi ke tempat lain, dirinya melihat seseorang yang akan tertimpa runtuhan, yang kemudian Raki menyelamatkan orang itu. Orang yang diselamatkan rakyat ternyata adalah seorang wanita. Yang tak lama kemudian, datang seorang pria yang tengah mencari orang yang diselamatkan oleh Raki tadi. Setelah melihat wanita itu bersama Raki, pria itu berkata kalau jarang sekali si wanita tertarik dengan seseorang. Pria itu bertanya dari mana Raki berasal. Raki menjawab kalau dirinya berasal dari selatan, yang mana Raki di sana tengah mencari seseorang, karena di luar sangat dingin, ditambah lagi tidak memiliki tempat tinggal. Pria itu mengajak Raki untuk pergi ke tempatnya, sementara itu Raki yang bersama kenalan barunya, tengah bersiap untuk keberangkatan mereka ke tempat tinggal pria itu. Wanita yang Raki tolong terus saja menempel kepada Raki, itu karena wanita itu sangat menyukai bau hangat orang selatan seperti Raki, dan juga mengingat dirinya pada keluarganya yang dimakan oleh Yoma. Pria itu berkata kalau nama wanita itu adalah Priscilla. Waduh, apakah wanita ini yang membunuh Teresa atau kebetulan saja yang memiliki nama yang sama seperti Priscilla yang membunuh Teresa? Kita bakal tahu nanti. Oke, lanjut. Tak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri mereka, yang mana pria itu berkata kalau mereka jangan melewati kota Pieta, karena terdapat banyak Claymore dan pastinya juga banyak Yoma di sana. Setelah mendengarkan itu Raki tidak jadi ikut dengan pria itu, karena Raki ingin ke kota Pieta untuk mencari Clara. Namun pria itu berkata kalau arah rumah pria itu searah dengan kota Pieta, si pria meminta Raki untuk pergi dengannya demi Priscilla. Karena pria ini belum disebutkan namanya jadi kita panggil saja sebagai pria putih. Saat mereka tengah beristirahat, Raki bercerita tentang kebaikan Clara kepada pria putih. Karena itu Raki berencana juga ingin melindungi Clara. Setelah mendengar itu pria putih meminjam pedang Raki dan menunjukkan kepada Raki teknik berpedang, yang kemudian Raki meminta pria putih untuk melatihnya, yang mana Raki pun langsung dilatih oleh pria putih. Singkat cerita saat tertidur karena kelelahan, pria putih pergi ke suatu tempat, yang mana dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Ricardo. Di sini diketahuilah ternyata pria putih ini adalah sang raja perak Ashley, dan Ricardo ini adalah prajurit atau kepala prajurit teratas Ashley. Ashley meminta Ricardo untuk mengumpulkan semua pasukan dengan kekuatan penuh dari 27 pasukan utara untuk membasmi Claymore yang ada di kota Pieta. Lalu keesokan harinya berangkatlah Ashley dan Raki menuju kota Pieta. Dari mereka berpijak saat ini kota Pieta sangatlah jauh. Sementara itu pasukan Claymore semua berkumpul karena mereka merasakan aura Yoma yang begitu banyak, dan ternyata para Yoma bergerombolan berjalan menuju kota Pieta bersama dengan Ricardo, yang kemudian Ricardo memerintahkan para Yoma untuk menyerang para Claymore yang berada di kota Pieta.
Sementara itu di pihak Claymore tengah bersiap dengan kedatangan para Yoma, beberapa Claymore sudah merencanakan sesuatu dengan bersembunyi. Namun, seketika para Claymore yang tengah bersembunyi ketahuan oleh para Yoma, yang mana salah satu dari Claymore tertangkap dan dibunuh. Sementara itu tim DNF berhasil menumbangkan satu Yoma. Singkat cerita para Claymore berhasil mengalahkan semua Yoma yang ada di sana. Di mana Ricardo terkesan pada Claymore, karena telah mengalahkan pasukannya, yang kemudian Ricardo mengincar 5 kapten atau 5 pemimpin masing-masing tim karena mereka yang cukup kuat. Kemudian Ricardo pergi ke tempat para Claymore berada. Setelah sampai kepada para Claymore, yang kemudian di sana dirinya langsung terbangkit. Setelah Ricardo terbangkit dirinya langsung menyerang setiap pemimpin tim. 2 pemimpin tim harus mati di tangan Ricardo. Di lain sisi Raki mendengar jeritan seseorang yang mengatakan ada monster. Saat Raki melihat ternyata Raki hanya melihat Priscilla terduduk tanpa menggunakan busana. Namun saat Raki melihat dengan betul-betul, ternyata Priscilla sedang memakan seorang manusia. Hal itu membuat Raki sangat terkejut. Raki berencana membunuh Priscilla. Namun saat mendengar Priscilla menangis dengan memanggil keluarganya, Raki pun mengurungkan niatnya. Yang tak lama kemudian Ashley datang. Di sana Raki memeluk Priscilla dan melarangnya untuk terus memakan manusia. Kembali ke Ricardo yang terus menyerang para pemimpin. Saat Jane menyerang tak disangka, Jane tertusuk oleh Ricardo. Hal itu membuat Clara sangat emosi lalu menyerang. Namun Clara didorong oleh Ricardo, yang kemudian Ricardo membunuh pemimpin berikutnya. Setelahnya Ricardo menaikkan level kekuatannya. Saat Ricardo ingin menyerang Miria, Clara menyerang tapi Ricardo hanya menangkisnya dan meminta Clara untuk minggir. Karena dirinya tidak tertarik dengan yang lemah, lalu dengan cepatnya, Ricardo mendekat kepada Miria bermaksud membunuhnya, namun Clara dan DNF melindungi Miria, namun Ricardo terus mengincar Miria. Clara terus saja menyerang Ricardo, hingga saat Ricardo menyerang Clara, Clara mengelak serangan itu yang membuat serangan itu meleset ke arah DNF. Kemudian Helen dan Clara menyerang namun mereka kalah jauh kekuatannya dari Ricardo. Di lain sisi saat Raki melanjutkan perjalanannya mereka bertemu dengan warga sipil yang mengatakan kalau Yoma tengah menyerang para Claymore dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mendengarkan itu Raki pun bergerak sendirian ke kota Pieta dengan meninggalkan Priscilla dan Ashley. Sementara itu Helen dan Clara masih terus berusaha untuk menyerang Ricardo. Hingga suatu serangan Clara dapat memotong tangan Ricardo dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tunuk Clara. Ternyata Clara telah terbangkit dengan mengubah kakinya saja agar kecepatannya bertambah. Dengan kekuatan itu Clara bergerak begitu cepat. Namun dirinya belum bisa mengendalikan kekuatannya itu yang membuat Clara sering menabrak. Serangan Clara membuat Ricardo sangat bersemangat, hingga dirinya menaikkan lagi kekuatannya, yang mana Ricardo sudah sangat serius melawan Clara. Setelahnya Ricardo pun menyerang dan kini keadaan pun berbalik, yang mana Clara dibuat sangat kerepotan melawan Ricardo. Kemudian di sana Helen melihat Raki yang kemudian Helen membawa Raki ke tempat persembunyian para Claymore. Di sana para Claymore menyuruh Raki untuk pergi dari sana, dan Helen berkata kalau Clara sudah tak bisa ditolong lagi. Namun Raki tidak percaya di mana dirinya keluar dari sana dan melihat Clara. Sementara itu dengan singkatnya Clara bisa mengendalikan 2 kaki barunya dan dapat menyerang Ricardo. Hingga Ricardo dapat terpotong-potong oleh Clara, yang mana Clara dapat mengalahkan Ricardo. Namun setelah mengalahkan Ricardi, Clara sepenuhnya terbangkit yang membuat dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya Yomanya. Helen yang mencoba menghentikannya ditebas oleh Clara. Kemudian Clara menyuruh Helen untuk membunuhnya. Sementara itu Priscilla yang melihat warga sipil banyak yang tewas, dirinya teringat saat keluarganya terbunuh oleh Yoma dan mengingat saat dirinya membunuh Teresa. Dan ternyata di sini benar, Priscilla adalah wujud bangkit yang asli yang dulu pernah membunuh Teresa. Di sisi lain Clara makin menjadi. Bertepatan dari itu Priscilla juga terbangkit. Kebangkitan Priscilla membuat Clara menyadari kehadiran Priscilla. Karena itu Clara sangat marah lalu mendatangi Priscilla. Hal itu membuat Maria, DNF dan Helen mengejar Clara. Lalu tibalah Clara kepada Priscilla, yang mana tanpa panjang lebar Clara langsung menyerang. Semua serangan Clara dengan mudahnya ditangkis oleh Priscilla. Pertarungan mereka disaksikan oleh Ashley. Di sisi lain Raki dan Jane juga ikut menyusul Clara dengan Jane yang masih terluka. Sementara itu Clara harus tumbang dibuat Priscilla. Saat terus menyerang dirinya tertusuk yang kemudian Helen dan Miria membantu Clara. Lalu mereka bertiga pun menyerang Priscilla dan dapat memotong salah satu sayap dari Priscilla. Hingga Priscilla menaikkan lagi kekuatannya yang membuat penampilan Priscilla berubah drastis. Yang kemudian Priscilla menyerang mereka bertiga. Di sana Maria tertangkap dan tertusuk.
Sedangkan Helen tertusuk pedangnya sendiri yang dilempar oleh Priscilla. Lalu Deneve terpotong tangannya yang mencoba menolong Helen, yang kemudian saat Helen terbang kakinya juga terpotong dibuat Priscilla. Di lain sisi Clara bangkit kembali dengan berubah menjadi wujud bangkit sepenuhnya. Saat melihat wujud Clara, Priscilla menjadi emosional yang kemudian mereka saling menyerang. Raki yang melihat itu dirinya sangat bersedih dan meminta Clara untuk berhenti. Kini Clara tertangkap namun dirinya dapat melepaskan diri, yang kemudian menyerang Priscilla hingga dapat melukai Priscilla dan memotong sayapnya. Setelah itu Priscilla melihat bayang-bayang Teresa yang membuatnya kembali ke wujud manusia. Clara bersiap untuk membunuh Priscilla. Namun dirinya terus mendengar suara Teresa memanggil-manggil namanya, dan ditambah Raki menghalanginya. Dari situ Raki menyuruh Clara untuk berhenti, di mana Raki memeluk Clara dan meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Jane juga meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Lalu Jane melakukan hal yang sama saat Clara mengembalikan dirinya menjadi manusia lagi. Dari situlah Clara kembali menjadi manusia lagi. Namun sayangnya di sana Jane harus tewas karena lukanya itu. Kematian Jane membuat Clara sangat bersedih. Sementara itu Ashley datang ke sana. Kedatangan Ashley membuat mereka terkejut. Kedatangan Ashley bukan untuk bertarung melainkan untuk menjemput Priscilla, yang kemudian Ashley pergi dari sana. Di pagi harinya Clara meratapi makam Jane, di mana setelah itu para Claymore pun pergi dari utara.